Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tere Rahmiati, Administrasi Publik Reguler 2, akan menjelaskan materi mengenai sistem ekonomi Indonesia. Sejarah perkembangan sistem ekonomi dari masa ke masa. Berbicara tentang sistem ekonomi itu sering disebut dengan istilah orde ekonomi, yang dimana di dalamnya tidak lepas dengan lembaga sosial yang di dalamnya berhubungan dengan kehidupan manusia, yang misalnya lembaga politik, keagamaan, hukum, ekonomi, dan istilah lembaga sering disebut dengan peranata-peranata. Sistem ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu cara masyarakat untuk mengatur kehidupan ekonominya. Jadi sistem ekonomi luas merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga atau peranata ekonomi, sosial, politik, ide-ide yang di dalamnya mempengaruhi suatu sama lain, yang ditujukan ke arah pemecahan problem, produksi, industri, dan konsumsi. Dasar setiap perekonomian demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Sejarah mencatat Indonesia mengalami beberapa perubahan ekonomi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi, orientasi pembangunan, serta iklim politik. Sistem ekonomi yang berbeda juga mencapai kondisi yang berbeda. Berikut perkembangan sistem perekonomian di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini. Ekonomi nasional tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno mengeluarkan 2 kebijakan, dan pada masa itu Indonesia masih disebut sebagai negara miskin. Kebijakan Insinyur Soekarno itu terdiri dari 2, yaitu sistem liberal, yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada semua individu untuk menentukan keputusan dalam tindakan ekonomi. Sistem sosialis, yaitu sistem yang memberikan kesetaraan terhadap masyarakat dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Setelah proklamasi kemerdekaan, salah satu hal yang dilakukan pemerintah Indonesia saat itu adalah melakukan nasionalis perusahaan-perusahaan Belanda. Namun karena pada saat itu perang mempertahankan kemerdekaan masih terjadi, kabinet sering berganti, kondisi ekonomi menjadi lemah. Akhirnya dikeluarkanlah kebijakan yang disebut Gunting Syarifuddin atas ide Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara. Berdasarkan kebijakan tersebut, uang nica dan uang Javache baik dari pemecahan Rp5 ke atas digunting menjadi 2. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Pada tanggal telah ditetapkan, bagian kiri tersebut kemudian harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank. Sedangkan guntingan kanan dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula dan akan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga 3% per tahun. Ini dilakukan untuk mengatasi inflasi. Masa demokrasi terpimpin tahun 1996, setelah dikeluarkannya dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Secara otomatis perekonomian Indonesia menjurus pada sistem estime, segala-galanya diatur pemerintah. Masa demokrasi ekonomi tahun 1967 sampai tahun 1998. Pada masa itu, perekonomian Indonesia sudah mulai berkembang dalam pemerintahan Soeharto. Dan ada beberapa kebijakan yang dilakukan Soeharto untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, yaitu Indonesia kembali bergabung dengan International Monetary Fund atau IMF, sehingga bantuan keuangan dari negara asing masuk ke Indonesia. Pembebasan bea cukai impor dan menanggulangi deflasi rupiah sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor ke luar negeri. Ekonomi Pancasila tahun 1998 sampai saat ini. Apa sistem ekonomi Indonesia saat ini? Dumair menjelaskan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis ataupun menganut sistem sosialis. Secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula
sosialisme. Namun menurut Sanusi, sistem ekonomi Indonesia termasuk sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan Undang-Undang tahun 1945. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang tergandum dalamnya dikuasai oleh negara dan dipengaruhi oleh kemakmuran rakyat. Pemerintah mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, monopoli yang merugikan serta mafia perdagangan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.